Di sini eh, kita mungkin akan diskusi santai aja ya terkait SOP nantinya akan dijalankan sama teman-teman di RO ya. Nah, ini akan saya share dokumennya. Nah, udah tampil ya, Pak Angga, Bu Nurul buat slide presentasinya terkait SOP. Nah, jadi di sini ada beberapa SOP yang nanti akan dijalankan ya teman-teman di RO, terutama di sini ada SOP yang pertama ini terkait follow up calon klien sampai dengan implementasi. Nah, jadi di sini ketika interaksi awal RO ini dengan calon klien, di sana akan mengenalkan produk sakti ya pada pihak koperasi. Nah, tentu di sini interaksinya bisa dengan mendatangi langsung ke koperasi ya ataupun via sosial media ya WhatsApp ataupun lain-lain ya. Nah, kemudian nanti di sini setelah berinteraksi dengan calon klien, nah apabila dari pihak koperasi memang tertarik dan mau menggunakan aplikasi Sakti, di sini RO mengarahkan ke koperasi untuk mengisi form assessment. Nah, di sini nanti sudah kita sediakan form assessment-nya ya, dan tentu saja berkoordinasi langsung dengan tim Sakti ya, dengan Kang Arif atau dengan saya ya. Nah, nanti formnya akan kita bahas yang terkait kebutuhan-kebutuhan yang ada di koperasi. Nah, setelah dari sini, tim Sakti kan menerima ya form assessment-nya ya, Bapak Ibu. Nah, dari kita nanti akan membuatkan penawaran implementasinya berdasarkan informasi yang diterima dari RO. Nah, nanti setelah kita buat form penawarannya, nah akan kita kirimkan lagi nih ke teman-teman RO ya, Pak Angga, ke Bu Nurul untuk disampaikan ke pihak koperasi. Nah, bahwa inilah penawaran implementasi aplikasi Saktinya. Nah, dari sini, yang poin keempat, nah jika pihak koperasi ada permintaan negosiasi, nah silahkan nanti pihak RO bisa menyampaikan, kita langsung diskusi secara langsung ya, untuk memberikan keputusan apakah negosiasinya bisa diterima atau tidak. Nah, tetapi nanti kalau misalkan dari koperasi ternyata dari penawarannya belum cocok ataupun misalkan nanti belum ada keputusan terkait implementasi, maka data koperasinya nanti akan di-keep ya atau kita kategorikan sebagai kategori pending yang akan di follow up di hari berikutnya ataupun nanti di bulan ataupun bulan-bulan berikutnya sebagai database. Nah, nanti kalau misalkan koperasi sudah setuju dengan penawarannya dan siap untuk implementasi, tentu saja di sini RO mengarahkan koperasi untuk mengisi form registrasi implementasi Sakti yang sudah ditandatangani oleh ketua koperasi dengan melampirkan surat penawaran yang sudah disepakati. Nah, di sini nanti memang teman-teman RO pasti akan banyak ya berinteraksi dengan pihak koperasi maupun dengan tim Sakti untuk diskusi terkait eh, dari mulai interaksi dengan calon klien sampai dengan implementasi. Nah, ini SOP yang pertama ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada SOP yang kedua, ketika klien atau koperasi sudah deal implementasi, tentu saja di sini kita ada persiapannya, yaitu persiapan untuk dilakukan pelatihan. Nah, untuk persiapan pelatihan, tentu saja di sini ada beberapa dokumen ya, ataupun salinan legalitas yang nanti harus disiapkan dulu oleh koperasi. Tentu saja ini kaitannya dengan PKS dan juga NDA ya. Nah, nanti dari koperasi harus menyiapkan seperti surat pengesahan badan hukum, akta pendirian, NIB, dan juga NPWP-nya untuk diproses sebagai PKS dan juga NDA.
Nah, nanti apabila kalau misalkan koperasi ini masih ada kendala ataupun belum memiliki terkait penerbitan dokumen legalitas, nanti dari koperasi bisa membuat surat pernyataan untuk melengkapi ya kekurangan dari dokumen tersebut. Jadi kalau misalkan PKS dan NDA-nya dari tim Sakti sudah siap, draftnya nanti akan kita kirim ke teman-teman RO ya untuk dipelajari oleh koperasi. Nah, kalau misalkan sudah tidak ada yang dipertanyakan oleh pihak koperasi, maka bisa langsung ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nanti ada dari sisi koperasi dan juga tim Sakti yang akan menandatangani PKS dan juga NDA tersebut. Nah, setelah ditandatangani, nanti dari tim Sakti akan mengirimkan invoice terkait biaya pelatihan dan juga implementasi untuk diproses oleh koperasi. Nah, paling lambat sebelum pelatihan dilaksanakan. Nah, untuk jadwal pelatihan sendiri, itu sudah kita set setiap bulannya, itu ada di minggu ketiga ya, antara hari Senin sampai dengan Kamis. Itu biasanya 3 hari ya pelatihannya. Jadi nanti sebelum pelatihan dilaksanakan, ya paling lambat koperasi 3 hari itu harus menyelesaikan kewajibannya. Nah, tentu saja nanti dari sini tim Sakti akan melakukan instalasi ataupun setup aplikasinya. Dan koperasi bisa ikut pelatihan sesuai jadwal yang sudah ditentukan secara online. Nah, dari sini eh, terkait proses implementasinya sudah clear. Selebihnya tinggal melakukan pendampingan terkait migrasi data ataupun supportnya. Jadi memang nanti setelah pelatihan di sini pihak koperasi harus menyiapkan datanya untuk dimasukkan ke aplikasi. Nanti apabila ada kendala nih dari koperasi untuk menyiapkan datanya, itu bisa berkoordinasi langsung sama dengan teman RO ya, supaya koperasi bisa cepat ataupun memberikan datanya dengan tepat waktu, supaya aplikasinya bisa langsung digunakan. Nah, tentu saja nanti di sini kalau misalkan ada kendala ataupun nanti untuk melakukan migrasi datanya, yaitu langsung dilakukan oleh tim Sakti ya. Jadi nanti tim RO langsung koordinasi dengan tim Sakti juga. Setelah migrasi data selesai, tentu saja di sini teman-teman tim RO memastikan bahwa aplikasinya sudah digunakan oleh koperasi ya setelah migrasi beres. Nah, nanti apabila ada kendala, tentu saja tim RO bisa saja mendatangi koperasi ataupun langsung menghubungi ke pihak koperasi. Dan kendala itu silakan bisa langsung dikoordinasikan dengan tim Sakti apabila belum bisa ditangani oleh sendiri. Di sini mungkin teman-teman RO sudah ada bayangan ya terkait nanti SOP yang akan dijalankan. Nah, di sini sudah kami buatkan juga terkait flow-nya ya untuk proses SOP-nya ya antara tim RO dengan tim Sakti. Jadi di sini ada flowchart untuk SOP ketika follow up calon klien ya sampai dengan implementasi. Jadi di sini antara tim RO dan tim Sakti memang akan saling koordinasi ya untuk kesiapan kliennya. Sampai dengan nanti untuk pembuatan PKS dan juga NDA. Setelah selesai pembuatan PKS dan NDA, pastinya nanti untuk masuk ke persiapan pelatihannya. Di sini memang sebelum pelatihan ataupun implementasi dilaksanakan, koperasi harus menandatangani dulu PKS dan juga NDA. Tentu saja membayar kewajibannya ya, yaitu invoice pelatihan dan juga biaya cloud-nya sebelum dilaksanakan pelatihan maupun implementasi. Nah, nanti setelah selesai pelatihan, ada namanya pendampingan support ya, yaitu pendampingan untuk migrasi datanya dan juga kalau ada kendala ya yang dihadapi oleh
koperasi. Mungkin sampai di sini penjelasan SOP-nya dari Pak Angga atau Bu Nurul. Ada yang mau atau ada yang mau dijelaskan lebih detail, silahkan. Nah, sebentar ya Bapak Ibu, saya mau menerima telepon dulu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau ditanggapi dari Pak Angga atau dari Bu Laila ya, terkait dengan penjelasan tadi SOP ya dari Mas Rifki. Oke, nah mungkin sambil menunggu Mas Rifki telepon ya Bapak Ibu semua. Nah, mungkin kami informasikan juga, jadi Bapak Ibu dari Sakti itu ada kegiatan rutin ya, di mana kegiatan itu adalah kegiatan workshop Sakti Center. Nah, jadi mungkin teman-teman RO, mungkin kami share ya nanti setelah ini flyer undangannya seperti apa. Jadi harapannya dengan teman-teman RO share kegiatan tersebut, harapannya sih bisa lebih meyakinkan gitu ya koperasinya bahwa Sakti itu benar-benar ada loh aplikasinya seperti ini loh, seperti itu ya. Oke, mungkin kami lanjutkan lagi ke Mas Rifki ya. Oke, ya. Halo Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan atau terkait koordinasi, silahkan ya Bapak Ibu, bisa disampaikan ya. Oke, dari Pak Angga mungkin eh, atau dari Bu Laila. Cukup Pak dari saya. Oke, cukup ya Pak. Mungkin kalau dari Bu Laila. Sementara pas dulu, Mas. Oke Bu, kalau gitu. Nah, mungkin untuk teknis detailnya sambil berjalan ya Bu. Mungkin pasti awal-awal agak agak kebingungan atau gimana ya Bu. Nah, mungkin kalau seperti itu boleh nanti koordinasi via grup aja ya Bu. Pak Angga juga atau nanti boleh Ya, japri saya ya, Bu Lela sama Pak Angga ya. baik. Oke, nah mungkin sebentar ya Ibu. Kami off cam dulu sebentar. Ada keperluan dulu ya, sebentar ya Bu ya. Temannya banyak ya kan, artinya temannya banyak. Jadi ini tinggal merimain aja dengan produk knowledge yang kita akan upgrade terus ke kawan-kawan ya.
terutama RO yang baru. Jadi Kang Rio udah berapa ya? Itu udah 3 kalau nggak salah. Yang di apa itu kemarin di mana itu? Di Subang ya, yang Palimanan ya. Subang. Ya, ya, Subang. Gitu ya. Ini prosedurnya nggak terlalu susah lah ya. Jadi asal asal urutan-urutannya yang disampaikan tadi itu dijalankan. Gitu. Dan satu saya mau pesan juga begini, teman-teman RO, kita tentu akan bantu ya di belakangnya pasti kita bantu. Karena Sakti itu juga memiliki banyak workshop ya, kemudian BBS, ya bincang-bincang Sakti itu 2 hal yang berbeda itu ya. Jadi kalau workshop itu lebih kepada teknis operasinya yang mau implementasi tata cara dan sebagainya. Nah, sementara kalau bincang-bincang Sakti itu bisa umum dia mengenai kemajuan kooperasi dan sebagainya gitu. Saya juga di luar juga punya beberapa kegiatan yang nanti bisa menambah pengetahuan kawan-kawan yang ada di RO. Ya seperti besok ya. Besok itu kan ada workshop. Nah, Ya, Kang benar Rio Pak. bisa kirimkan itu linknya ke mereka. Walaupun dia sudah apa namanya udah tertarik gitu ya. Besok itu kan ibaratnya itu sebelum Zoom resmi ya, sebelum tanda tangan dibekali dulu gitu kan. Jadi nggak susah lah, sama-sama belajar kita ini. Saya juga belajar terus ya. Banyak yang barangkali link-linknya itu dibagi aja, dibagikan aja kepada teman-teman ya, supaya besok bisa kuotanya bisa 30 yang hadir. Dari 30 itu barangkali bisa 5 aja tuh nggak apa-apa. Ya kan, yang penting dengar dulu. Kadang-kadang koperasi itu memang prosesnya lama sekali. Tahun yang lalu baru sekarang sadar, oh digitalisasi penting, datang lagi dia gitu loh. Nah, banyak kan yang kejadian di sini. Ada yang sudah deal ini, ya kan? Tiba-tiba terjadi pergantian pengurus, ya, dan pengurusnya senior pula gitu ya, mundur lagi dia, bisa terjadi begitu, ya. Nah, jadi memang dituntut kesabaran. Yang penting komunikasinya dengan koperasi-koperasi itu berjalan baik ya. Di Indonesia itu koperasi yang paling banyak tahu di provinsi mana? Provinsi Jawa Timur itu paling banyak gitu, ya. Disusul Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jawa Barat itu masih kalah sebenarnya dari Jawa Tengah gitu. Jadi urutan pertama itu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Jawa ini aja kita berputar-putar memperkenalkan Sakti, saya pikir akan inilah hasilnya akan baik nanti. Nah di Sumatera juga ya, itu ada di Lampung, ada di Medan ya. Jadi memang harus bareng-bareng kita ini mengedukasi, istilahnya gitu ya, edukasi. Karena salah satu prinsip operasi yang paling penting menurut saya itu adalah edukasi. Ya, jadi kalau dia paham, dia akan datang sendiri. Ya, tapi kalau belum paham juga atau banyak kendala, kita kasih solusinya. Contohnya, ini mau RAT kan kemarin kita dorong kan supaya supaya eh, di pra RAT itu dianggarkan ke tahun depan untuk biaya digitalisasi. Gak usah investasi, ya mungkin hanya biaya eksploitasi gitu loh. Biar nggak terlalu ribet gitu kan. Ada caranya itu, nggak melanggar peraturan juga kan. Gitu biaya eksploitasi yang selama ini misalnya digunakan, misalnya beli barang cetak tuh banyak gitu ya kan. Nah, mungkin dengan digitalisasi alat-alat cetaknya dikurangi gitu kan, nggak perlu beli printer lagi, nggak perlu beli macam-macam. Jadi digitalisasi itu bukan berarti project gitu ya kan, tapi itu bisa bagian dari kegiatan koperasi sehari-hari sebenarnya. Kalau dulu barangkali bisa ini ya, investasi besar itu, kalau sekarang enggak kan, karena kita ada istilahnya sharing capacity ya. Jadi cloud server itu kan kita bagi bareng-bareng itu, kita sewa bareng-bareng. Tapi dia aman gitu ya kan. Nah, isu soal keamanan ini pun sering dipertanyakan itu oleh teman-teman koperasi. Nah, nggak apa-apa kita jelaskan pelan-pelan gitu ya kan. Aman lah, di Sakti itu aman. Ada ISO, ada PSE, ada Kemenkop gitu ya. Jadi kita sering sharing-sharing gini. Memang belum tentu juga bisa semua hadir ya karena kegiatan dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, ada grup kita, manfaatkan grup itu, ya, manfaatkan grup itu berkomunikasi. Saya pikir kayak Lampung, kemudian di apa nih, Malang, Ponorogo. Bunda Lela di mana ya? Di Malang ya? Saya di Jember, Pak. Oh, di Jember. Ya. Apalagi di Jember. Ibu kan dekat dengan ini kan, orang dinasnya, sebagainya. Gitu. Iya, Nanti bisa kita kemarin buat. kebetulan ini Pak, kemarin kebetulan kan acara kegiatan di Pemkab. Kebetulan beberapa dari OPD itu diundang. Salah satunya adalah
Dinas Koperasi. Karena kita Ya, sebelum ini kan memang sudah beberapa kali lah ya, berkegiatan dengan Dinas Koperasi. Kemarin ngomong-ngomongan terus saya sampaikan tentang itu. Sepertinya ibunya tertarik dan sudah mm, menanyakan kira-kira berapa Bu harganya seperti itu. Jadi ya, karena saya masih belum pinter nih product knowledge-nya, ya, jadi untuk sementara saya kasih gambaran sekilas saja. ya. Jadi perlu belajar lagi biar nanti ini atau mungkin saya diberi surat ya, surat penawaran gitu kepada beliaunya biar nanti saya bisa enak ngomongnya. Terus mudah-mudahan jadi dari beberapa koperasi yang ada di naungan beliau itu nanti bisa diadakan kegiatan sosialisasi tentang Saktiling. Baik Bu, baik Bu. Jadi nanti caranya gini Bu, Sakti bisa aja nanti membuat surat kepada Ibu Kepala Dinas ya, J, perkenalan lah gitu yang pertama kan. Terus kita kasih betul. tahu di situ, kami punya RO di Jember itu namanya Ibu Nurul Laila, misalnya itu satu. Kemudian yang kedua, ya kan, workshop kita itu masukkan aja dulu di grup Bu. Mungkin mereka belum belum gini, kalau mereka sempat kan mereka ikut gitu ya kan. Nah itu nanti semua yang di Jember itu, ya semua yang di Jember itu nanti kalau deal dia itu tentu bagian dari Ibu Lela nantinya kan. Nah, gitu. Kemudian bisa juga kita nanti melakukan Zoom dengan dinas, ya kan, dengan Hmm. dinas. Jadi ada sesi sendiri kita dengan dinas aja gitu loh. Ya kan, Iya, apa-apa yang harus dilakukan gitu. Nanti linknya kita sediain. Ya kan, Pak Rifki, Pak Arif nanti nyediain linknya. Jadi kita dengan dinas kapan gitu loh. Ya, nggak usah lama-lama, sejam 2 jam. Yang penting kita apa tampak wajah betul. dulu, kenal gitu Bu ya. Jadi apa Iya. namanya? Nggak terlalu sulit lah gitu. Nah di Jawa Timur kita ada apa namanya perwakilan kita juga sebenarnya di sana ya, tapi di Probolinggo. Probolinggo ya. Ya, Sio saya sih Mandiri. rencananya kepengen main ke Probolinggo, pengen Nah, pengen tahu. benar Bu. Ibu kalau mau Nanti ke sana nanti udah kenal dengan suster belum? Suster nanti yang akan ini. belum. Nah, nanti Ibu tolong Japri nanti saya kenalin sama suster ya. Jadi di Jawa Timur itu benar-benar nanti modern gitu dia. Ya kan Jember Ponorogo itu berapa jam ya? Nggak lumayan ya. Ibu Kalau kalau pas ke Surabaya bisa singgah ya. ya, Ya, karena CEO Mandiri itu sering dikunjungi dari kementerian pun berapa kali ke sana itu. Karena dia di iya. Jawa Timur jadi apa namanya contoh untuk koperasi modern Jawa Timur khususnya di Probolinggo itu. Saya udah ke sana, Bu. Baik. Ya, Ya. mudah-mudahan nanti saya ada waktu untuk berkunjung ke Iya, sana. Bu. Iya, Bu. Iya. Mangga yang lain ini sambil nunggu-nunggu Pak Rifki ya. Ya betul Pak. Ya, oke lanjut lanjut. Ini tadi hanya apanya jedanya aja ya. Silakan. Mangga. Siap, terima kasih Pak Jem ya. Nah ini kebetulan Mas Rio juga udah berpengalaman ya terkait dengan RO ya. Halo Mas Rio, masih ada kah? Kayaknya Mas Rio juga nggak ada ya. Nah ini berarti Bu Nurul sama Pak Angga belum terlalu ini ya terkait dengan apa produk atau aplikasi yang dikembangkan oleh Sakti ya. Belum terlalu ini ya, belum nyoba-nyoba juga mungkin ya aplikasinya seperti apa ya. Iya, ini pas kebetulan untuk bulan-bulan ini masih padat-padat Hmm, kegiatan di Dinas Pendidikan, jadi masih belum fokus untuk mempelajari beberapa oke. ini yang diberikan oleh Sakti yang kemarin sempat di-share Hmm, oleh Pak ini juga masih sekilas-sekilas bacanya. oke oke Bu. Nah mungkin untuk terkait SOP sih ya khususnya ya Bu ya, Pak Angga juga terkait SOP itu pasti kita dampingin ya. Kalau ada kendala atau ada yang mau didiskusiin ya, itu silakan ya Bu Nurul, Pak Angga ya, bisa hubungi kami gitu. Nah mungkin terkait dengan apa penggunaan aplikasi gitu, aplikasi Sakti Online dan Sakti Link khususnya. Nah kebetulan kami ada workshop ya, workshop Sakti Center. Nah di mana apa kegiatan tersebut akan membahas lebih detail ya terkait dengan
penggunaan aplikasinya seperti apa, baik itu penggunaan dari sisi operasional atau admin di koperasi atau penggunaan dari sisi anggotanya ya atau aplikasi Sakti Link-nya seperti itu. Nah, mungkin nanti setelah ini kami share ya Pak Angga, Bu Nurul, Pak Rio Siap Pak. untuk Ya. kegiatannya ya, flyernya. Oke. Oke, nah mungkin ada lagi yang mau didiskusikan Bu Nurul, Pak Angga, Pak Rio, dan teman-teman sebelum kita akhiri dan mungkin kita lanjut lagi ya di WhatsApp ya. Siap Pak, cukup Pak. Cukup ya Pak ya. Kalau Bu Nurul gimana Bu Nurul? Oke, siap. Boleh cukup. Nanti yang tadi di-share bisa di-share lagi lewat WA, nggih. Oke, siap Bu. Nanti kami share ya di grup WA. Kalau begitu kami akhiri aja ya Bapak Ibu pertemuan Zoom hari ini. Mungkin untuk agenda selanjutnya kita akan infokan lagi. Barangkali terakhir dari Pak James ada yang mau ditambahkan lagi? Oke, gini. Ini untuk Pak Angga ya, Lampung ya. James. Pak Angga itu Anda coba berkunjung ke apa? Ke Mekarsai ya, Operasi Mekarsai. Itu kan mereka sangat aktif di modernisasi itu. Ada 21.000 anggotanya, ya kan? Nah, nanti ditemuin di sana Mas Ben namanya. Mas Atau kalau Ben, mau pesan, boleh minta ya. kontaknya nggak Pak? Jadi sebelum saya datang tuh saya bisa Ya, komunikasi. saya kasih. Saya kasih. Siap. Bilang aja nanti saya RO-nya Sakti gitu. Anda akan diterima di sana gitu. Oh siap Pak James, siap. Kebetulan dia itu sering beberapa kali pernah jadi moderator di acara Sakti ya. Dan saya kemarin diminta untuk menulis artikel di majalah internal Koperasi Mekarsai gitu. Saya sudah ini ke dia. Menarik itu, apa namanya. Jadi Bapak nanti kalau misalnya mau contoh ada yang koperasi, aduh pingin lihat sendiri, arahkan ke sana, pasti diterima. Oh Karena siap Pak. ya, karena koperasi CU Mekarsai itu salah satu pemegang sahamnya Sakti. Nah, gitu ya. Jadi pasti welcome dia. Ntar saya kasih ya, saya japri ini ya. Siap Pak. Nomornya Mas Beni ya. Mas Ben ya Gitu. Pak ya. Ya, oke. Siap. Lanjut. Itu aja ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima Sukses kasih. selalu. Terima Ya, kasih selamat sore. Pak Angga, Bu Nurul, selamat sore. Izin lab ya Pak. Makasih banyak. Selamat sore. Selamat sore, silakan Ibu. Pak Angga, silakan.